Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan web 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak untuk kelas 430349 dimulai. Jadi, web 3 ini akan membahas tentang materi yang ada di LMS, UT untuk materi 6 sampai 10 dan juga akan ngebahas tentang tugas 2 yang akan dikerjakan. Baik, sepertinya mahasiswa yang memang belum bisa join untuk jam-jam sekarang nggak apa-apa. Berarti nanti saya akan merecord untuk kegiatan web ini dan nanti mahasiswa bisa melihat record web tersebut untuk sebagai bahan acuan juga dalam materi 6 sampai 10 dan juga utamanya untuk tugas yang kedua. Baik, saya izin untuk share screen mengenai materi yang ke-6. Baik, izin saya share screen. Baik, ini sudah terlihat ya. Baik, ini materi yang ke-6. Materi ke-6 yang dibahas ini ngebahas tentang praktikum instalasi ionik dan lingkungan pengembangannya. Baik, jadi praktikum instalasi ionik serta lingkungan pengembangannya itu pertama adalah install untuk Ionic CLI-nya untuk dilihat bahwa nanti setelah proses instalasi akan muncul kita baru Ionic, yaitu tersedia banyak argumen dari Ionic CLI sebagaimana tercantum berikut. Terus untuk itu ada dua argumen utama yang dijelaskan, yaitu start dan juga self. Pertama start, Ionic start spasi nama template-nya itu, jadi name-nya ini diisi dengan nama project yang sudah dibuat, template-nya itu diisi dengan kerangka aplikasi yang ingin dibuat. Terus options diisi dengan berbagai option. Dua opsi yang perlu diperhatikan di awal ini adalah list dan juga type. List itu digunakan untuk menampilkan template serta type project serta tipe project yang bisa kita gunakan. Sementara type itu digunakan untuk memilih tipe project, yaitu bisa full, free, Angular, dan juga React. Sintaks pemakaiannya itu Ionic Start, list, namanya sekarang. Itu, kalau serve, itu perintah Ionic Serve dilakukan pada directory akar root dari project. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan serve dan juga aplikasi Ionic. Jadi untuk memeriksa hasil instalasi dibuat seperti ini. Jadi aplikasi starter yang dibuat tersebut bisa dijalankan dengan perintah cd mask apps dan juga Ionic serve. Ini perintah untuk menginstalasi. Hasilnya sebagai berikut. Untuk bisa dilihat localhost-nya biasanya untuk bisa terlihat dalam pindah browser yang lain ya, bukan di terminal. Terus instalasi dan kombinasi Visual Studio Ionic. Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam ini JavaScript dan juga TypeScript, free, Ionic, lain. Terus ada berbagai macam tools dan software untuk Ionic, yaitu pertama starter untuk aplikasi Ionic, Apasi Cordova, Kapasitor, Airflow, Stencil, TypeDoc, dan juga Ionic Lab. Baik, itu materi untuk yang keenam, bisa langsung dipraktikkan. Selanjutnya, ini materi yang ketujuh, kita akan membahas tentang praktikum Ionic berbasis Vue. Ini Ionic berbasis Vue ini jadi memulai project Ionic yaitu Ionic Start
nama sesuai dengan project yang dibuat. Beberapa tambahan dari materi yang terdahulu itu adalah template yang berbeda-beda antara project Ionic yang dibuat berdasarkan Angular, Vue, serta juga React. Jika hanya menggunakan Iconic Stack, maka argumen-argumen yang dibutuhkan akan dinyatakan melalui pertanyaan interaktif. Jika ingin menggunakan fasilitas akses ke native API untuk device, maka gunakan perintah Ionic Start Capacitor Cordova. Template bisa diambil dari repo GitHub. Jika mengambil dari repo GitHub, maka Ionic CLI akan melakukan instalasi paket npm seperti yang ada pada package.json-nya di repo GitHub tersebut. Contoh penggunaan Ionic CLI-nya itu Ionic Star, Ionic Star Mobile API 1, Ionic Star Mobile API 1 tabs, Ionic Star Mobile API 1 tabs type UI. Itu untuk perintahnya. Terus mobile API bisa dari GitHub, ini bisa diambil atau bisa dari kapasitor. Ini perintahnya. Terus menjalankan Hamzilla npm install git add ionic. Jadi dia menjalankannya itu menggunakan browser, menggunakan device Android, iOS maupun Windows Phone yang disimulasikan di browser. Jadi kayak kalau menggunakan Android Studio bisa menggunakan emulator tersebut. Cara menggunakan browsernya Ionic Serve. Ini perintah-perintahnya untuk dilakukan. Nah, cara simulasi Android dan juga iOS di browser. Ini perintah-perintahnya Ionic Serve Tab untuk perintahnya. Sehingga bisa didapatkan emulator dalam apa namanya Android Studio itu atau iOS itu bisa seperti ini. Nah, ini pahami struktur aplikasi. Ada pertama router, yaitu digunakan untuk mengolah pola akses URL serta handler atau bagian yang menangani jika memakai mengakses URL dengan pola tersebut. Router diletakkan pada direktori SC router. Yang kedua, komponen digunakan untuk mendefinisikan berbagai komponen generik yang bisa dibuat instan dan kemudian digunakan dalam kode sumber komponen. Diletakkan di src/komponen. Tema tim digunakan untuk mendefinisikan tema dari aplikasi yang dibangun. Terus juga tampilannya digunakan untuk mendefinisikan tampilan layar dari aplikasi yang dibangun. Praktik membuat halaman baru, ini baru ya, langkah-langkah yang seperti ini. Dan ini keterangannya. Pertama itu definisi halaman, yang kedua menggunakan komponen yang telah didefinisikan, tiga komponen Ionic Explore Container, keempat mengekspor halaman yang didefinisikan supaya bisa dikenali. Perintahnya juga tempat didefinisikan menggunakan Ionic Star, seperti ini, mengambil berbagai icon yang digunakan, jadi saat proses setup. Ini penjelasannya, yang pertama itu menampilkan bahwa pola URL yang untuk ditangani oleh handler tabs. Yang kedua, definisi rute ke tempat kolam dengan CLI. Jadi satu halaman bisa dibuat dengan membuat program serta manual apapun yang dituliskan menggunakan Ionic CLI. Meski demikian, fasilitas ini tidak tersedia untuk semua front-end framework. Jika menggunakan free, Ionic CLI tidak menyediakan fasilitas untuk generate halaman dan hanya tersedia untuk UI Angular. Nah, ini untuk penanganan error, tunjuknya untuk menangani jika ada kesalahan error program akan bisa menggunakan view.config.error handler. Konfigurasi ini akan berlaku global, sehingga jika ada error di bagian utama, bagaimana saja akan ditangani oleh view.config.error handler tersebut. Bisa juga dibuat error handler lainnya sebagai alternatif. Tidak hanya satu dan bersifat luas saja. Untuk lebih memahami aplikasinya, kode program yang sudah kita buat akan sengaja dimunculkan error. Jika terjadi error, aplikasi akan menampilkan pemberitahuan errornya. Berikut tampilan dari aplikasi Button Dangers akan dibuat dan jika diklik maka akan terjadi error yang kemudian errornya akan ditampilkan seperti gambar seperti ini. Lihat errornya. Untuk penanganan error dilakukan modifikasi pada
folder crc/main.ts. Seperti ini. Keterangannya definisi dari error handler pada bagian utama dari program. Jika terjadi error, semua akan diarahkan ke sini. Setelah itu, bagian dari fungsi untuk menangani error itu akan dikerjakan. Penjelasannya yang pertama itu untuk button, yang kedua buat metode yang akan dikerjakan saat button diklik. Selanjutnya, praktik mengatur halaman awal aplikasi masih sama di folder src/main.ts. Ini import, pertama import view, import router, import Ionic view dari view. Ini 5, terus yang kelima, cause apps, router is ready. Dan penjelasannya, satu itu mengambil create app, yang kedua definisikan komponen yang digunakan dalam aplikasi, terus yang ketiga, tiga mendefinisikan rute, 4 menggunakan komponen view, 5 instan aplikasi view di Ionic, dan juga memasang bagian dari aplikasi yang akan menjadi aplikasi utama. Ini keterangannya, satu definisi app, Ion app, dan juga komponen yang digunakan untuk pembuatan router. Menggunakan JavaScript atau TypeScript di Ionic View, pertama gunakan allow.js. Jadi di jsconfig.json, dengan cara ini TypeScript akan tetap memproses berbagai file JS sebagai JavaScript dengan sintaks JavaScript. Gunakan strict false di tsconfig.json. Dengan cara ini TypeScript tidak akan melakukan pemeriksaan tipe secara strict di berbagai file JavaScript. Baik, itu materi yang ketujuh. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8. Itu akan membahas tentang praktikum struktur direktori dan elemen Ionic menggunakan VUI. Jadi ada praktikum membangun struktur direktori dan menggunakan Ionic menggunakan VUI. Jadi ada dua lebih. Yaitu pertama, struktur direktori dari berbagai file yang bukan search code berada pada direktori akar atau root project. Yang kedua, struktur direktori dari berbagai file kode sumber berada pada direktori src. Ini perintahnya. Nah, ini biasanya seperti ini. Satu, penjelasan dasarnya jika masih sudah berarti bisa diabaikan. Jadi pertama itu kalau belum, file konfigurasi A itu babel.config.js itu konfigurasi Babel merupakan transpilator JavaScript, artinya software yang digunakan untuk mengubah versi terkini dari JavaScript ke versi lama untuk keperluan kompatibilitas. Browser list CRC konfigurasi untuk berbagai proses target serta versi Node.js untuk berbagai frontend tool. Ini kapasitor.config.json, konfigurasi untuk kapasitor, framework untuk akses API device secara native. Cypress.json itu konfigurasi untuk Cypress. Cypress digunakan sebagai software untuk testing. Terus ada slin, erc.js, ada .glignor, ada ionic config, jsconfig, package.json. Dan juga terakhir tsconfig.json. Yang kedua, direktori node module berbagai pustaka yang diperlukan oleh proyek kan pada direktori ini. Terus yang ketiga, direktori public berisi berbagai direktori dan file yang akan digunakan oleh Webpack. Direktori test berisi berbagai kode sumber serta aset. Yang kelima, direktori SG berbagai kode sumber. Source code proyek diletakkan pada direktori src. Jadi dalam itu terdapat berbagai file dan direktori. Apps free, komponen halaman utama, direktori komponennya berisi berbagai definisi komponen. Yang ketiga, main.ts berbagi kode sumber TypeScript untuk utama dari aplikasi. Symfony.js berisi pada definisi TypeScript. Direktori router itu berisi definisi router. Time berisi berbagai definisi CSS yang digunakan oleh aplikasi. Views berisi berbagai tampilan yang digunakan di proyek. Selanjutnya, praktik target tampilan dari logiknya ini, tujuan dari aplikasinya bisa dilihat.
Aplikasinya akan menampilkan semua data user berbagai field tentu saja yang berasal dari eh, JSON placeholder.typecode.com user. Nah, ini berbagai ngambil datanya untuk membuat aplikasi ini sebenarnya bisa saja dari hal tersebut langsung diberikan shortcode untuk mengambil JSON dari URL dan kemudian ditampilkan di template. Meskipun demikian, hal ini kurang baik dilakukan jika di kemudian hari kita akan membangun halaman lain yang membutuhkan akses data dari RESTful API. Jadi dengan demikian, kita perlu membuat satu kelas yang diletakkan pada directory service dan saat akan mengambil data dari suatu endpoint, kita bisa membuat instance dari kelas tersebut. Demikian juga kita bisa ingin menambah fungsionalitas, tidak hanya get, tapi bisa juga dengan post. Maka kita bisa melakukan pada kelas tersebut. Dan demikian kode sumber kita menjadi reusable dan juga scalable. Ini import Axis ke 23. Penjelasannya menggunakan Axios itu library yang digunakan request HTTP, definisi kelas yang menambahkan Axios, software untuk menetapkan URL, dan juga metode untuk request get ke endpoint. Untuk melengkapi project perlu diinstal Axios dan juga menggunakan add types Axios menggunakan npm dengan perintah npm install setdes Axios. Perintahnya, penjelasannya pertama menampilkan hasil dari get ke RESTful API, mengimport kelas yang sudah dibuat supaya bisa digunakan di halaman ini. Terus menyiapkan variabel yang akan digunakan untuk menerima respons dari get ke endpoint. 4. Menyiapkan variabel untuk data user. 5. Metode yang akan digunakan dikerjakan. Dan juga definisi center, router, dan navigasi. Ini direktorinya di src/router. Penjelasannya itu pertama halaman akan menangani suatu rute tentu diimport di file index.ts. Yang kedua, bagian komponen digunakan untuk memberitahu aplikasi bahwa halaman atau komponen yang akan menangani rute home adalah view home. Ini perintahnya, ini komponen home. Oke. Selanjutnya, materi ke-8 sudah masuk materi ke-9. Kita akan membahas tentang praktik instalasi Ionic dan integrasi ke VUE. Ini instalasi Ionic dengan instalasi VUE-nya itu syaratnya pertama, command shell untuk operasi biasa, cara mengolah paket JavaScript, TypeScript menggunakan NPM. Yang ketiga, pengetahuan yang memulai tentang TypeScript dan VUE serta pengetahuan awal tentang Ionic. Ini kita menggunakan Visual Studio Code yang ada di praktikumnya. Hasil akhirnya, praktiknya instalasi pasar Ionic itu Ionic CLI, Node.js, saat membuat kerangka baru Ionic CLI dan GCS. Ini instalasinya, install Ionic CLI, gserver, dan juga Ionic Web. Buatan aplikasi sama praktik pengujian pada browser Ionic Serve untuk pengujian servernya. Nah, ini bisa tampilannya seperti ini untuk tampilan blanknya. Jadi struktur aplikasi starternya itu pertama file main.ts dijalankan, definisi router, home. Terus ini folder scrc, slash router dan index.ts. Bisa dibuat seperti ini. Tabs-nya itu saat aplikasi dijalankan akan menunjukkan suatu halaman. Pada bagian bawah terdapat navigasi tab. Nah, ini di bawah, nah, tab 1, tab 2, dan juga tab 3. Struktur aplikasinya pertama file main.ts, router yang disiapkan merupakan router yang bertingkat. Oke, modifikasi. Saya dapat dilihat pada gambar berikut tabnya. Menunya bisa dilihat inbox, ada outbox, favorit, sama struktur aplikasi yang bisa dilihat, modifikasinya, list. Nah, ini kalau menambahkan gambar umum kerangka lips, di listnya daftar bisa dilihat.
Itu yang 9. Selanjutnya yang 10, praktikum teknik layout dan juga tema. Berarti kita akan merubah layoutnya dengan temanya. Nah, ini nanti akan dilihat seperti ini. Oh, Ionic Star, My Cat Apps Site-mu untuk bisa dilihat. Next lihat. Jadi dipraktikkan sehingga bisa nanti memahami untuk hal ini ya. Data kucingnya bisa dilihat nih, nama-nama data kucingnya bisa dimasukkan, terus icon ionicnya untuk bisa dirubah ya, sehingga tadi tampilan yang untuk hasil akhir yang bisa seperti ini. Oke, itu merupakan 10. Saya izin untuk stop share. Baik, sepertinya memang tidak, belum ada yang muncul. Baik, Bapak. Selanjutnya saya akan membahas untuk tugas yang kedua. Oh, iya, untuk tugas pertama, yang seperti saya infokan di grup LMS, sudah saya nilai semuanya, jadi silakan dicek. Saya izin untuk eh, share untuk yang ini sebentar. Baik, saya izin untuk kita akan ngebahas tentang tugas yang kedua. Dan ini saya, baik, ini tugas duanya. Tugas dua itu seperti yang tugas pertama, kita akan mengecek deadline-nya terlebih dahulu. Ini deadline-nya sampai tanggal 25 Mei, jadi masih ada minggu depan jam 3 sore. Jadi perlu diperhatikan. Terus soalnya apa sih, Pak? Kita lihat bahwa soal tugas pertama, buat project baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Jadi kita akan mengambil data untuk dari URL untuk bisa menampilkannya ke dalam browser kita. Kita cek dulu ini isinya apa untuk datanya. Baik, datanya seperti ini. Kalau seandainya kita ngelihat ini, jadi datanya seperti ini. Jadi ada untuk ini datanya itu API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Jadi bisa dilihat bahwa ini 2026 18, sekarang tanggal 18 ya, tanggal 18, jadi sesuai dengan saat diambil, datanya dari jam 00, 1, 2, terus lanjut sampai tanggal ini semua datanya ya, semua datanya sampai tanggal 24 Mei. Ini sampai 5 hari ke depan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi selama seminggu ke depan untuk bisa diambil dengan temperatur. Yang pertama 25,4, 27,3 ini data-datanya. Itu bisa kita tampilkan di dalam browser. Oke, selanjutnya itu datanya. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom berikut dengan ada waktunya dan juga suhunya sesuai dengan derajat Celcius per jam. Desain tampilan akan mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Terus apa Pak yang perlu dilakukan? Sama seperti tugas pertama, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload search code-nya itu, terus link rekaman video yang menampilkan pertama sama perkenalkan diri mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dilakukan, disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan, dan juga kata-kata penutup dari mahasiswa. Terus kok tadi ada selama 10 hari ya, 10 hari dengan berbagai macam data, jadi 24 kali 7 itu berarti ada 168 data, tapi kalau seandainya kesusahan, bisa cukup menampilkan 10 data pertama di hari tersebut saja, berarti dari jam 00 sampai jam 10 pagi, biasanya seperti itu. Nah ini dari sampai sekarang,
Yang baru eh, kita lihat yang baru mengumpulkan itu baru 2 mahasiswa saja. Nggak apa-apa ya, baik. Terus apa yang perlu dilakukan? Saya menggunakan Visual Studio Code. Ini sebelumnya saya sudah membuat. Saya izin dulu. Ini, ini saya pertama saya sudah buat apa namanya pengerjaannya. Ini saya menggunakan Fetch untuk mengimpor Node Fetch. Nah ini data API-nya yang saya ambil dari sini. API openmatthew.com forecast saya kemudian untuk bisa dilihat bahwa seperti ini. Terus respon, terus data. Terus tadi karena ini apa namanya pikiran Jakarta, saya ambil 10 data pertama aja, repeat 45 suhu dalam bentuk derajat Celcius nih. Kalau seandainya saya mengambil tadi ada 168 ya karena ada 7 hari. 24 jam kali 7 hari 10 data aja kalau kesusahan. Tapi kalau seandainya nanti mau lebih tinggal ditambahkan aja dan ya ini datanya saat saya apa namanya saya running maka hasilnya seperti berikut. Baik, ini datanya 18 Mei 25,4 derajat, 18 Mei jam 1. Sekarang kalau seandainya jam 10.30 sampai jam 9 berarti wah ini kalau seandainya Pak sekarang jam berapa Pak? Jam 11.05 berarti otomatis saya ngambil datanya 20. Saya ganti sebentar. Ini saya ganti untuk bisa lihat sebenarnya data di sini jam berapa sih? Jangan lupa save dulu, setelah itu kita running lagi. Ya, jam 11 itu berarti 28,7 derajat Celcius di CST Jakarta ya. Ada 20. Jadi saya ambil 20 datanya itu berarti ya 27 jam 11 itu 27 jam 11 itu 28,7 derajat Celcius. Ini cuaca di Jakarta diambil dari data RTO di tanggal 18 Mei hari ini. Seperti itu. Ini kalau seandainya tampilan sederhana, lihat apakah tampilannya ada time dan juga temperatur per jam dalam Celcius. Kita lihat bahwa ini ada waktunya, time-nya seperti ini, dan juga suhunya ada per jam. Jadi ini sederhana. Gimana pastinya dari browser lain? Kalau browser lain saya mengambil seperti ini. Saya sebelumnya untuk download dulu install dulu untuk menggunakan aplikasinya di cuaca set app. Selanjutnya seperti ini saya buat data time string untuk data sama mengambil API online untuk bisa dilihat. Terus saya menampilkannya. Nah, ini kalau seandainya ini saya ambil 20. Kalau seandainya saya minta 10 dulu ya. Kita lihat 10-nya dulu. Ctrl S. Seperti ini. Selanjutnya untuk di install. Nah, ini untuk tampilannya kenapa nanti akan terlihat lebih indah, lebih bagus seperti itu. Nanti akan kita lihat untuk saya running sehingga didapatkan hasilnya untuk runningnya seperti ini. Tuh, ini 10 perkiraan cuaca Jakarta sama kalau seandainya kita jam 11 itu saya ngerubah apa di dalam ini, saya ngerubah berarti otomatis di weathernya saya akan tambahin 20 untuk cuacanya. Siap. Terus kalau seandainya sebentar ini, nah ini bodinya untuk warna hijau ya, tuh kalian seperti ini. Jadi kalau seandainya kalian mau ganti biru, terus atau istilahnya mungkin terlihat coklat, ini bisa diganti background colornya di sini. Terus tadi pas saat di running atau di ini, nah, ini bisa dilihat bahwa pencuaca kata jam 11, ini jam 28,6 derajat Celcius, seperti ini. 28,6 derajat Celcius bisa terlihat. Berarti ini ada 20 data, bisa terlihat.
Kalau misalnya dikecilin, nah bisa seperti ini, bisa dilihat bahwa 28,6 derajat Celcius untuk saya menggunakan localhost untuk 3000, untuk di browser lain. Seperti ini bisa dilihat. Dan hasilnya, ini berarti ada waktu dan juga suhu dalam bentuk derajat Celcius dan juga time-nya per jam. Ini sudah berarti sesuai dengan tugas-tugas yang perlu ditampilkan, sehingga bisa clear dan cukup untuk bisa seperti ini. Dan file yang dikumpulkan itu tadi source code-nya ditampilkan, dimasukkan dalam Microsoft Word, dan link rekaman ya, video yang kalian bisa upload di YouTube atau di G Drive, sehingga linknya bisa di-share ke dalam LMS untuk dikumpulkan. Baik, itu saja untuk tugas kedua, sehingga nanti kalian bisa mengumpulkan dan bisa saya langsung nilai. Nanti sama seperti yang tugas pertama, saya memberikan waktu dulu ke kalian untuk bisa ngecek, mengedit, mengrevisi untuk tugas yang pertama, tugas kedua ini, sehingga nanti hasilnya kalian bisa mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Baik, jadi kalau seandainya tadi ada yang join, langsung ada tanya jawab. Jika tidak, maka saya cukupkan untuk web ketiga untuk pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode kelas 49. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.